Silakan duduk Ibu Bapak Saudara semuanya, Shalom. Sementara multimedia menyiapkan Mazmur pasal yang ke-63, karena kita akan membaca Mazmur 63 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 63 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca dulu ayat-ayat ini, nanti saya akan jelaskan kepada ibu bapak saudara semuanya. Mazmur Daud ketika ia ada di dalam padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bulan ini kita belajar tentang bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan. Dan membangun keintiman dengan Tuhan itu bisa kita lakukan dengan dua hal. Yang pertama, kita membangun keintiman secara pribadi dengan Tuhan. Artinya, Anda dan saya harus punya waktu saat teduh secara pribadi. Kita harus punya waktu khusus untuk berdoa dengan Tuhan. Kita punya waktu khusus untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita juga punya waktu khusus untuk menyembah Tuhan secara pribadi. Namun hal yang kedua, bahwa saudara juga bisa membangun keintiman dengan Tuhan melalui ibadah, melalui apa yang kita lakukan pagi hari ini, melakukan jam-jam ibadah yang sudah ada di gereja ini. Itu juga cara untuk kita membangun keintiman dengan Tuhan. Dan saya ingin tunjukkan kepada ibu bapak saudara semuanya sebuah kenyataan seperti ini. Bahwa ibadah yang harusnya menjadi momen kita membangun keintiman dengan Tuhan, sayangnya saudara, seringkali kita datang dan pulang dengan kondisi yang sama. Ibadah seolah-olah tidak mendatangkan berkat apa-apa bagi kita semuanya. Dan itu sesuatu yang patut untuk disayangkan. Multimedia mungkin bisa bantu saya mulai tampilkan PowerPoint yang saya sudah siapkan buat ibu bapak saudara. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa mendapatkan berkat rohani dalam setiap ibadah. Ibadah apapun, bagaimana kita bisa mendapatkan berkat rohani. Sehingga hidup kita tidak pernah menjadi sama lagi. Mau belajar ibu bapak saudara? Yang mau belajar katakan amin. Haleluya. Saya ingin memulai dengan satu ayat dulu di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Mari kita baca ayat ini sama-sama dengan suara yang keras. Lalu apa kaitannya dengan membangun persekutuan atau ibadah yang memberkati? Markus 12 ayat yang ke-30. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah perintah yang terutama yang ditulis di dalam Alkitab. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, kasihi Tuhan dengan segenap jiwa, kasihi Tuhan dengan akal budimu, bahkan kasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Kalau mau ibadahmu selalu mendapatkan berkat rohani, mendatangkan berkat rohani bagi Anda, maka inilah yang harus kita lakukan. Mari kita beribadah dengan segenap hati. Amin. Mari kita beribadah dengan segenap jiwa. Mari kita beribadah dengan akal budi kita. Mari kita beribadah dengan segenap kekuatan kita. Kalau kita lakukan 4 poin ini, saya percaya ibadah seperti apapun akan mendatangkan berkat bagi kita semuanya.
Saya ingin mengkaitkan apa yang ditulis Matius 12 ayat 30 tentang kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, yang kalau kita bicara dalam konteks ibadah, ibadah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, bahkan dengan segenap kekuatan. Lalu kemudian konteksnya kaitannya apa dengan Mazmur 63 yang tadi awal-awal kita baca. Ternyata Mazmur 63 itu juga menulis konsep yang sama, bagaimana ibadah kita mendatangkan berkat. Mari kita akan mulai. Yang pertama, beribadah dengan segenap hati. Ayatnya di mana? Mazmur 63 ayat yang pertama dan yang kedua. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ketika dia mengalami masa-masa sulit, ketika dia mengalami pelarian ketika dikejar oleh Absalom. Dan ketika dia berada di padang gurun itulah lahir sebuah mazmur, sebuah kerinduan yang besar akan Tuhan. Bahkan kerinduan yang digambarkan jiwanya, hatinya itu seperti tanah yang merindukan air. Ayat 2 dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Garis bawahi ayat ini. Ibadahmu itu mendatangkan berkat kalau Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Hari ini sebuah pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada saudara. Apakah sungguh-sungguh hari ini Anda mencari Tuhan? Khawatirnya hari ini karena hari Minggu. Dan saya rasa itu bukan hal yang salah. Karena seringkali saya juga menyampaikan, kita perlu melakukan yang namanya disiplin rohani. Kadang-kala kita malas, kadang-kala kita bosan, kadang-kala kita jenuh untuk beribadah. Tapi mendisiplin rohani artinya kita memaksa daging kita untuk tetap melangkahkan kaki ke gereja, untuk tetap beribadah. Tapi saudara, kalau kita bicara tentang beribadah yang memberkati, maka tidak hanya sekedar kita melakukan disiplin rohani, tapi pastikan kita benar-benar punya kerinduan yang besar akan Tuhan. Anda dan saya punya kerinduan yang besar untuk cari Tuhan sungguh-sungguh. Anda dan saya harus punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Dan Alkitab katakan, orang yang selalu diberkati dalam ibadah adalah orang yang lapar dan haus. Sebab barang siapa lapar dan haus, maka dia akan dipuaskan, maka akan dikenyangkan. Ukuran kenikmatan Anda menikmati sesuatu tidak selalu serta-merta ditentukan oleh menu yang Anda santap. Tapi lebih daripada apakah Anda lapar dan apakah Anda sedang haus. Kalau Anda dasarnya sudah merasa kenyang, mau dikasih makanan paling enak sekalipun, saya rasa Anda tidak akan berselera untuk menyantapnya. Bukankah seringkali kita punya pengalaman itu? Sudah kenyang, makanan masih sisa, lalu kemudian kita dalam tanda kutip kayak dipaksa-paksa untuk makan. Ayo makan, ayo dihabiskan. Rasanya kita udah, kita menolak-nolak. Dan kalaupun akhirnya kita makan, kenikmatannya kita tidak bisa rasakan. Kenapa? Dasarnya sudah merasa kenyang. Tapi kalau lapar saudara, makanan sesederhana apapun itu akan nikmat bagi kita. Betul nggak? Kalau sedang lapar, nasi bandeng itu nikmat. Siapa di sini lapar? Tolong angkat tangan. Masih tersedia nasi bandeng di depan. Kenapa saudara? Karena lapar, karena haus. Kalau haus, semuanya akan terasa nikmat buat kita. Mencari Tuhan harus dengan hati yang lapar dan haus. Harus saudara, ini mungkin agak sedikit memalukan. Tapi seringkali Tuhan itu kayak tunjukkan kepada saya. Kita perlu belajar dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Kalau buat saya, kalau saya lihat yang satu ini, saya belajar. Kok saya kadang-kala kalah ya. Ya saya ingin tunjukkan klip kepada Anda. Ya saudara. Istri saya tidak tahu ketika saya persiapan ini ya. Jadi saya tidak perlu minta izin, fotonya saya pasang hari ini untuk dilihat Anda. Ini anjing kami, ya, buat istri saya itu bagian daripada anggota keluarga yang baru, saudara.
Seandainya di kakak itu boleh dimasukkan, mungkin saudara, namanya akan masuk juga di kakak. Namanya Roji. Anjing ini spesial. Anjing ini, ya memang anjing itu lucu, anjing itu loyal, anjing itu setia, anjing itu gemesin. Tapi saya banyak belajar loh dengan anjing ini. Kenapa? Anjing ini saudara, saya tidak tahu dengan anjing Anda ya. Tapi saya tidak akan menilai anjing orang lain ya karena saya tidak tahu. Tapi yang saya nilai dari anjing kami yang namanya Roji, dimanapun kami ada, dia selalu ada dalam konteks di rumah, saudara. Kalau kami ada di kamar, dia pasti ikut di kamar. Istimewanya saya dan istri. Kalau istri saya di dapur, dia akan temani di dapur. Kalau kami mau pergi, saya mau pergi berangkat ke kantor, selalu diikuti dari belakang. Bayangkan, hati mana yang tidak rontok. Ketika melihat saya berjalan, kalau saudara masuk ke rumah saya kan harus jalan lewat halaman yang cukup panjang seperti itu. Dia sampai amati, sampai dari jauh sampai saya tutup jendela daripada pintu pagar itu, baru kemudian dia masuk. Harus dipastikan tuannya benar-benar sudah pergi dulu. Kalau kami datang, belum tentu anak saya menyambutnya. Anak saya mungkin masih asik nge-game, masih asik apa. Tapi anjing saya selalu menyambutnya. Dan kata yang paling sakti yang kami harus hati-hati ketika saya bilang ikut. Jadi anjing itu bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sebab ketika saya menawarkan kepada anjing kami, Roji mau ikut, yang terjadi apa? Dia langsung lonjak-lonjak kegirangan luar biasa, langsung lari ke garasi, sudah siap di dekat pintu mobil. Karena kata ikut artinya diajak untuk pergi. Selalu ingin ikut. Ironisnya anak kami, ayo makan yuk, ikut. Di rumah aja. Baru capek gitu ya, kerjain ini itu. Tapi anjing kami kalau dengar kata ikut, dia selalu antusias. Selalu bersama dengan kami. Dan ada waktunya kan tentu saja tidak bisa ikut. Karena seringkali kalau misalnya pergi ke sebuah tempat, tidak selalu anjing diizinkan masuk. Maka kalau tahu saudara, kami tidak mengajak dia. Jadi kalau saudara pernah masuk ke rumah kami, jadi rumah kami itu halaman dulu, lalu kemudian ada pintunya, dan kalau kami memang tidak ajak dia, maka pintu utama kami tutup. Yang terjadi apa? Dia langsung loncat. Ini slide yang kedua ini sofa rumah kami. Jadi dia langsung loncat karena dari balik jendela itulah dia lihat tuannya pergi naik mobil. Saya kadang-kala, kok bisa ya? Anjing ini sedemikian setia, sedemikian pengen selalu bersama dengan tuannya, ikut kemanapun tuannya ikut. Ya saya harus jujur loh, saya kadang-kala malu loh saudara. Saya kadang-kala mesti harus mendisiplin diri saya untuk berdoa, untuk baca firman, untuk antusias, punya gairah bersama dengan Tuhan. Kenapa yang ini selalu punya kerinduan untuk bersama dengan Tuhan? Saudara sama enggak? Siapa yang menang lawan anjing saya? Soal ibadahmu dengan Tuhan. Halo, ikut dimanapun Tuhan ada. Amin. Itu segenap hati, sungguh-sungguh, menggairahkan bersama dengan Tuhan. Dengan segenap hati. Yang kedua, ayat yang kedua, kita tadi bicara, beribadah harus dengan segenap hati. Yang kedua, beribadah harus dengan segenap jiwa. Ayatnya di mana? Ayat yang kedua. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, lalu jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Dibedakan antara hati dan jiwa. Kenapa? Jiwa itu melibatkan yang namanya emosi. Jiwa melibatkan yang namanya
perasaan. Itu jiwa, saudara. Dan harusnya ibadah itu melibatkan semuanya. Hatimu, rohmu, tapi juga jiwamu. Ada perasaan khusus. Ketika nyanyi juga pakai rasa. Gak hanya sekedar nyanyi buka suara. Itu penting. Itu ibadah yang memberkati. Saya sebetulnya ingin kasih contoh kepada Anda bagaimana sebetulnya menyanyi itu bisa dibedakan. Nyanyi sekedar nyanyi dan nyanyi pakai rasa. Tapi karena suara saya, terbatas, saudara. Ya, saya tidak akan nyanyi, tapi saya akan coba kasih contoh kepada Anda. Saya akan main piano. Saya akan memberikan contoh kepada Anda. Nada yang saya pencet sama, karena lagu yang saya mainkan sama. Tapi bisa terdengar berbeda. Itulah kalau yang satu hanya sekedar main, yang satu pakai rasa. Saya akan coba ya, ini sudah siap. Sudah langsung bisa? Ya. Saya agak grogi karena lama nggak main, di hari Minggu maksudnya. Saya akan kasih contoh kepada Anda, bagaimana saya akan memainkan satu lagu. Sabar ya, coba ya, bandingkan ya. Bagus enggak? Tolong yang jujur, saudara. Bagus. Main enggak pakai rasa aja bagus ya? Luar biasa. Ya sekarang bandingkan, saudara. Lagu yang sama, nadanya juga sama, tapi sedikit melibatkan emosi, sedikit ada rasanya. Kalau enggak ada rasa, yang asal pencet aja, yang penting orang dengar, oh lagu itu. Tapi kalau ada rasa, itu seperti ini. Sama apa beda? Beda ya. Lagunya sama, nada yang saya pencet sama, tapi rasa ini yang bikin beda. Enak mana didengar? Enak yang kedua, karena melibatkan rasa. Kalau Anda pemain musik tahu yang saya maksud. Misalnya kompetisi piano, perlombaan piano. Piano klasik biasa yang dilombakan lagu wajibnya. Yang aneh adalah lagu yang harus mereka mainkan sama persis, sesuai partitur, berarti yang dipencet sama. Tapi kenapa juri bisa memilih ini yang bagus, ini yang juara, dan yang lain enggak? Yang membedakan apa? Rasa. Bagaimana dia memainkan tempo, bagaimana dinamikanya, bagaimana penghayatannya, penjiwaannya. Itu yang buat beda. Kita kalau nyanyi, contoh. Kita kan tadi nyanyi. Dan WL hari ini mengajak kita semuanya nyanyi lagu worship. Siapa yang tadi nyanyi benar-benar pakai rasa? Kalau Anda nyanyi pakai rasa, hatimu itu akan selalu mengingat, Tuhan itu baik ya. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan aku. Dia Bapa yang tidak pernah melupakan aku. Kami akan bersyukur Tuhan. Itu kalau kita nyanyi pakai rasa.
Tapi kalau kita menyembah, nyanyi tidak pakai rasa, ya udah, yang penting nadanya tidak fals, yang penting kata-katanya benar dan tepat. Tapi kalau tidak ada rasa, itu tidak akan menyentuh dan menjamah. Makanya saya selalu mengatakan, WL Singers, pelayan mimbar di sini, ayo kalau kita melayani Tuhan, sama-sama kita menyanyi. Kenapa kita tidak menyanyi pakai rasa? Rasa itu akan buat beda. Karena dengan hati. Ibu-ibu coba, kalau Anda sedang marah dengan suamimu, masakanmu enak enggak? Hah? Bu Lili, enak enggak masakannya? Rasanya gimana, saudara? Mungkin enggak karu-karuan. Jadi kalau pria-pria, suami-suami, kalau masakan istrimu hari itu berbeda dari biasanya, mungkin memang istrimu sedang belajar masak, atau mungkin yang kedua, istrimu sedang gak mood untuk masak. Tapi kewajiban harus masak. Ya masak ini ya tentu bahannya ini, cara ngolahnya ini betul. Tapi kalau enggak ada rasa, hasilnya bisa berbeda. Saya mengajak kita semuanya, kalau ibadah dengan Tuhan, pakai rasa. Amin. Amin. Nyanyi pakai rasa, menghayati setiap pujian, maka Anda akan merasakan loh. Berkat dalam ibadah tidak ditentukan siapapun yang memimpin Anda. Betul itu faktor penentu, betul. Tapi tidak mutlak, itu yang perlu saya garis bawahi buat Anda semuanya. WL menentukan bahwa jemaat bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, betul. Tapi tidak mutlak. Mungkin WL-nya tidak profesional. Mungkin WL-nya suaranya biasa. Tapi kalau Anda dasarnya beribadah karena rindu akan Tuhan, Anda bisa loh mengalami lawatan Tuhan. Karena beberapa kali, saudara, saya diundang dalam sebuah pelayanan. Saya memang benar-benar rindu melayani Tuhan. Rindu memuji Tuhan. Baru ketika duduk, lagu instrumen dinaikkan, saya bisa menangis dalam hadirat Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ditentukan oleh siapapun. Karena ini ditentukan oleh hati kita yang benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Yang ketiga, dengan segenap akal budi. Akal budi ini bicara soal pikiran. Maka di dalam ayat yang ke-7, coba Mazmur 63 ayat yang ke-7. Mari kita baca ayat ini. Apabila aku ingat bicara soal apa? Pikiran. Aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan bicara soal akal budi atau pikiran. Merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Yang ketiga, kalau mau ibadah selalu mendatangkan berkat, mari libatkan akal budi kita dengan segenap akal budi, dengan segenap pikiran kita. Artinya apa? Ibadah tapi pikirannya fokus dalam ibadah. Siapa di sini ketika mendengarkan firman Tuhan seperti ini, pikiran melayang entah kemana? Ayo jujur loh saudara. Pengkhotbah, pembicara itu tahu loh. Tatapanmu melihat tapi tatapanmu kosong itu tahu loh saudara. Lihat tapi kosong. Itu tahu. Jadi kalau ibadah mau datangkan berkat, mari saudara disiplinkan pikiran kita untuk tetap fokus kepada Tuhan. Tetap fokus kepada firman Tuhan. Melibatkan pikiran membuat kita bisa mengingat kebaikan Tuhan. Kita bisa mengingat Tuhan itu penuh anugerah dalam hidup saya. Ketika firman Tuhan disampaikan, maka akal budi kita atau pikiran kita membuat kita benar-benar bisa fokus. Lalu kemudian kita menangkap firman Tuhan. Sehingga kita tahu, setelah kita dengar firman, apa yang mesti saya perbaiki? Apa yang mesti saya rubah? Hal apa yang memang saya harus bertobat? Itu kalau pikirannya fokus. Nah, saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini pikirannya selalu fokus
termasuk fokus untuk dengar firman Tuhan. Jangan sedikit-sedikit gelisah. Saudara tahu enggak? Alasan kenapa jam dinding di gereja selalu ditempatkan di belakang dan bukan di depan. Di gereja manapun. Anda pernah lihat? Di mimbar gereja ada jam dindingnya. Siapa pernah lihat? Tunjukkan kepada saya. Enggak pernah. Jam dinding itu hanya untuk pembicara, bukan untuk jemaat. Tapi jemaat enggak kalah pinter, karena tidak ada di depan, sedikit-sedikit lihat arloji. Ini jam berapa ini? Loh, baru poin 3. Ini sudah jam sekian ini. Kapan ini selesainya? Jadwalku gimana ini? Kalau enggak bawa arloji, biasanya kesempatan disuruh buka Alkitab, kesempatan untuk lihat jamnya sudah jam berapa. Gelisah. Padahal kalau kita lihat film, lihat bioskop saudara, jarang lihat jam, betul enggak? Di gereja, maaf ya, sedikit-sedikit kebelet pipis. Ya saya tahu AC-nya dingin, betul, enggak apa-apa saudara. Tapi kadangkala ironisnya gini, siapa kalau di XX1, Anda bisa empet pipis Anda? Sayang ini, baru seru ini. Tapi di gereja saudara, kok enggak kebelet-belet ya? Kan aneh saudara. Sedikit-sedikit keluar, sedikit-sedikit keluar. Tapi puji Tuhan loh, saya bersyukur bahwa gereja Tuhan di tempat ini bertumbuh. Ya, dulunya ya saya kadang-kala jadi satpam saudara ya. Dikit-dikit, bukan saya dikit-dikit ya. Kalau pas saya pelayanan keluar, saya kan kadang datangnya terlambat gitu ya. Kalau sudah ibadah mulai, khotbah, Pak Andi sudah khotbah, masih ada jemaat yang di luar, enggak ngapa-ngapain juga. Biasanya saya, ayo masuk. Ya, tapi sekarang sudah enggak ada, saudara, puji Tuhan. Dulu ruang serbaguna, ini kan kita ibadah seperti ini, ditransfer ke sana. Ada layarnya atau ada televisinya, ada soundnya. Dan itu sebetulnya ruangan khusus untuk orang tua yang punya anak, anaknya rewel, kemudian diajak ke sana, bisa mendengarkan ibadah atau mengikuti ibadah, tapi di ruangan yang berbeda. Cuma dulu problemnya adalah, anaknya enggak rewel, tapi tetap diajak ke sana. Gitu. Lalu kemudian beberapa jemaat nemeni daripada ibunya yang anaknya rewel tadi. Kan menurut saya aneh juga ya. Tapi lama-lama diedukasi, ayo ibadah sungguh-sungguh. Ibadah itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh mendatangkan berkat. Ayo. Puji Tuhan, bahwa sekarang semuanya bertumbuh di sini. Fokus, jarang yang keluar masuk gereja, jarang. Saya juga harap, mari pelayan mimbar, pelayan Tuhan, termasuk pemain musik, pujian, kami selalu ingatkan, di beberapa gereja saudara, karena saya pelayanan di banyak gereja, itu kalau sudah saatnya firman, itu seolah-olah jobnya selesai. Maka pemain musik, penyanyi, itu bisa entah kemana saudara, ya, yang penting jobnya selesai kan. Konon katanya bisa ngopi, bisa makan, bisa ngobrol. Dan saya pernah jumpai, mungkin beberapa yang kenal saya, bisa loh ngobrol sambil ngerokok saudara. Sehabis pelayanan loh, aneh enggak? Gila enggak saudara? Dan beberapa kali juga saya amati, ini gereja besar, ini event besar. Pertemuan-pertemuan pendeta seperti itu, khotbahnya selesai, pembicaranya, mari kita nyanyikan satu pujian. Manggil, jadi harus manggil kemana larinya pemain musiknya, kemana larinya penyembah. Sampai akhirnya beberapa hamba Tuhan, pembicara mungkin tidak sabar, angkat suara sendiri tanpa musik. Lalu kemudian mereka tergopoh-gopoh datang, kemudian cari, ini nadanya pakai nada dasar apa. Beberapa kali loh. Menurut saya tidak boleh budaya itu ada di gereja kita. Kalau kita mau melayani Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin kita rindu mengajak jemaat masuk hadirat Tuhan. Kita selesai pujian malah keluar dari hadirat Tuhan. Hari ini saudara, ayo fokus dengan Tuhan. Libatkan pikiran kita. Fokus dengan sungguh-sungguh. Makanya Yesus berkata, Marta sibuk melayani, tapi Maria memilih bagian yang terbaik. Kenapa? Dia dengarkan Yesus bicara. Dia dengarkan Yesus mengajar.
fokus, itu yang membuat ibadahnya mendatangkan berkat. Ya, saya tidak menghakimi Anda yang seringkali keluar masuk karena mungkin anak Anda kan masih kecil, kadang-kadang rewel, tidak apa-apa. Memang harus saudara, ya, supaya ibadah juga berlangsung dengan baik. Kalau tahu anak Anda dikasih tahu agak sulit, nangis, teriak-teriak, boleh Anda ajak keluar, nggak apa-apa saudara. Kalau sudah tenang, masuk lagi. Libatkan pikiran, fokus dalam ibadah. Itu mendatangkan berkat rohani bagi kita semuanya. Yang keempat, yang terakhir. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Saya ulangi lagi, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, beribadah juga harus dengan segenap akal budi, dan yang keempat, beribadah harus juga dengan segenap kekuatan. Kekuatan itu bicara soal apa? Tubuh. Maka di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam Anda juga akan temukan bagaimana Daud ketika dia beribadah, mencari Tuhan, dia juga libatkan tubuhnya. Ayat yang kelima, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganmu demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Jadi rupanya ibadah itu juga perlu ekspresif. Ibadah itu juga perlu dengan segenap kekuatan. Kalau pujian tadi mengatakan, ku angkat tanganku, mari tidak usah dikomando oleh worship leader, mari saudara angkat tanganmu, gak usah Anda angkat tangan. Ketika pujian menyatakan sorak-sorai, maka Anda juga bisa kasih sorak-sorai. Anda bisa kasih tepuk tangan. Itu melibatkan tubuh kita, melibatkan kekuatan kita. Dan itu juga melatih kita untuk fokus. Begitu kita menghayati, angkat tangan, Anda akan fokus. Bersorak-sorai, Anda bersorak-sorai. Itu melatih Anda untuk fokus. Daud itu ekspresif. Dia memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan. Dia bahkan menari-nari bagi Tuhan. Ekspresif. Dia melakukan dengan segenap kekuatannya. Mas, saya benar-benar mengajak loh, jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita ekspresif ketika nyanyi bagi Tuhan. Amin, saudara. Bahasa Jermannya itu kalau nyanyi jangan umak-umi, you know, umak-umi. Ininya itu kayak nyanyi tapi nggak ada suara. Mulutnya aja gerak-gerak, tapi nggak jelas yang keluar apa. Disiplinkan diri kita. Kalau kita nyanyi nyembah, paling tidak telinga kita mendengar apa yang kita nyanyikan. Itu membuat kita bisa fokus. Itu artinya beribadah dengan segenap kekuatan kita. Saya mengatakan ini bukan berarti jemaat di sini lemes-lemes kalau nyanyi. Enggak, puji Tuhan, bertumbuh saudara. Saya mungkin pernah cerita ya, dulu ibadah atau pelayanan di gereja kita, ini kesaksian teman-teman saya yang kalau diundang khotbah di gereja ini. Itu katanya, kalau khotbah di gerejamu itu wabot, katanya gitu saudara. Kalau gerejamu, kalau mau khotbah, itu mesti harus doa puasa. Itu saya ya geli, tapi rodok tekanan batin saya saudara. Ya masa sih jemaat Tuhan di sini seperti itu? Tapi memang kenyataannya, saya sendiri kalau khotbah di rumah sendiri, ini dulu saudara, tanya Pak Andi juga, itu rasanya ibadah itu ya nyanyi ya males-males, nyembah ya males-males, lemes-lemes, tepuk tangan ya kayak ndak niat. Sampai WL itu frustasi, ayo lebih lagi, stop, lebih lagi. Jemaat tetap saudara, WL frustasi. Pernah frustasi sekarang BL di tempat ini? Puji Tuhan bertumbuh. Tapi saya mau ingatkan saudara, ayo lebih ekspresif. Ya, saya lihat beberapa anak muda yang duduknya di belakang, itu sebetulnya kompor ya, saya pengen sebetulnya kalau duduk di depan gitu ya. Jadi kompor itu, api itu nyebar saudara ya, sehingga tidak malu-malu. Kalau saudara amati ya, jemaat di luar negeri itu lebih ekspresif.
Kalau pendetanya khotbah, apalagi khotbah dengan nada yang mulai tinggi, nadanya semangat itu, wow, gitu saudara. Mereka bisa langsung berdiri semuanya tepuk tangan gitu. Wow, itu saling menular loh. Anda semangat, yang khotbah semakin semangat. Anda nyanyi semangat, WL singernya pemain musik juga semangat. WL singer pemain musik semangat, Anda tambah semangat. Itu saling menular. Berkhotbah juga sama. Kalau mau pengkhotbah, yang khotbah di gereja ini khotbahnya baik, memberkati Anda, please kasih respon terbaik juga untuk siapapun yang berbicara. Amin. Libatkan semuanya. Fokus sungguh-sungguh dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Maka ibadah yang seperti itu mendatangkan berkat atas kita. Sebagai konklusi, penutup, yuk kita ulas sekali lagi. Apa yang sudah kita pelajari? Sudahkah kita beribadah dengan yang pertama? Apakah Anda sudah beribadah dengan segenap hati? Pertanyaannya, seberapa Anda rindu dan haus akan Tuhan pagi hari ini? Seberapa Tuhan penting bagi hidupmu? Seberapa penting Tuhan menjadi prioritas dalam hidupmu? Mari punya kerinduan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu. Yang kedua, apakah hari ini kita sudah beribadah dengan segenap jiwa? Melibatkan emosi, perasaanmu, penghayatanmu. Tidak sekedar buka suara, tapi benar-benar meresapi kata-kata itu di dalam hatimu. Dan itu menjadi korban persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Seberapa kita melibatkan akal budi kita, fokus dengan firman, fokus ketika beribadah, pikiran tidak melayang kemana-mana, mata rohani yang tertuju kepada Tuhan. Dan beribadah dengan segenap kekuatan. Angkat tangan, mari kita angkat tangan. Bersorak-sorai, mari kita bersorak-sorai. Sehingga ibadah selalu mendatangkan berkat buat Anda. Amin. Saya sengaja khotbahnya tidak lama, karena saya ingin mengajak Anda langsung praktek. Hari ini kita mau praktek menyanyi, memuji, menyembah, beribadah, tapi dengan rasa yang berbeda. Mari pemain musik, mari pemuji, silakan maju ke depan.